Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga membahas tentang seputaran GERD ansetis psikosomatis. Nah, untuk kali ini karena banyak permintaan, saya akan mencoba menjelaskan cara saya sembuh waktu itu ya, ketika terkena GERD ansetis psikosomatis. Sembuhnya saya itu seperti apa, saya akan jelaskan ya di video sekarang. Nah, tetapi sebelumnya saya mohon untuk berkembangnya video saya, biar saya semangat lagi nge-share video sama kalian, sama teman-teman. Tolong di subscribe dulu ya, ditekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru ya. Like, kemudian komen boleh, silakan bebas. Dan kalau misalnya untuk yang komen, kalau misalkan ada waktu, saya akan coba untuk membalas. Kalau misalkan belum terbalas, mohon sabar ya. Insya Allah saya akan balas ya. Nah teman-teman, jangan lupa ya, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Nah teman-teman, saya akan jelaskan ya video tentang saya sembuh dari GERD ansetis psikosomatis itu dengan apa ya. Nah, saya sembuh itu hanya dengan 3P ya, hanya dengan 3P, yaitu pola makan, pola hidup, kemudian pola berpikir. Nah, pola makan saya waktu itu seperti apa? Nah, pola makan saya itu waktu itu nih ya, karena lagi parah-parahnya, jam makan saya itu sangat banyak sekali, yaitu ya bisa sampai 7 kali, kemudian kesininya 5 kali, sampai sekarang normal menjadi 3 kali ya. Nah, jam makannya itu jam berapa aja? Nah, untuk jam makan waktu yang 5 kali, karena saya lagi parah-parahnya waktu itu ya, karena saya berpikir begini, setiap orang sakit itu tidak bakalan sembuh tanpa makan ya. Nah, jadi saya waktu itu saya paksakan. Memang yang punya GERD ansetis psikosomatis itu kalau untuk makan tidak ada selera ya, karena sifat laparnya itu nggak ada sama sekali ya. Jadi yang dirasakan setiap hari itu keluhan dan keluhan dan keluhan ya. Nah, untuk jam makan saya waktu itu, karena saya lagi parah-parahnya itu 7 kali. Cuman yang 7 kali saya nggak akan jelaskan karena waktunya waktu itu cuma sebentar. Saya akan jelaskan yang 5 kali ya. Jam makan yang 5 kali itu antara jam 6 ya. Jam 6 saya makan yang pertama, kemudian jam 9. Nah, kemudian jam 12, kemudian jam 3, dan terakhir itu jam 6 ya. Nah, untuk makan terakhir ini jam 6 malamnya tidak makan ya. Untuk malam tidak makan, hindari makan malam karena makan malam itu untuk yang terkena GERD ansetis psikosomatis itu nggak baik ya, nggak baik. Nah, kemudian jenis makanannya yaitu hindari ya, santan, kemudian berminyak, kemudian apalagi ya, berlemak, kemudian sambal pedas ya, itu hindari dulu ya. Kemudian apalagi ya, alkohol, soda, terus kopi, susu, asam, makanan yang susah dicerna, kemudian kacang-kacangan. Nah, itu hindari dulu ya, karena itu yang menyebabkan susah sembuh ya. Nah, untuk makanan saya dulu nggak banyak. Jenis makanan yang saya makan, yang konsumsi itu cuman tahu rebus, kemudian daging saya masuk, cuman dagingnya kulitnya dibuang ya. Jadi cuman daging yang berseratnya aja. Kemudian alpukat, wortel, terus apalagi sayur bayam ya. Cuman segitu, nggak banyak ya. Dan itu saya jalani itu selama setahun ya. Saya makan cuman itu ya, cuman itu aja selama 1 tahun. Memang sih nggak enak ya, makan seperti itu. Kalau ditanya rasanya seperti apa makan seperti itu tiap hari, aduh jangan ditanya ya. Bosen ya, bosen. Cuman saya karena pengen sembuh saya paksakan waktu itu. Nah, kemudian untuk minumnya nih, untuk minumnya setiap hari itu saya minum banyak ya. 2 jam sekali saya itu minum 1 gelas besar ya, itu 2 jam sekali ya.
dan imbasnya saya sering kencing ya, tetapi nggak apa-apa ya, itu untuk normal-normal aja ya. Jadi sering kencing karena memang saya waktu itu minumnya banyak gitu, karena saya pengen cepat sembuh. Jadi untuk menguras racun-racun yang ada di tubuh saya, di perut saya itu banyakin minum dulu ya. Minum air putih hindari dulu, kopi, susu, minum yang berwarna itu hindari dulu ya. Nah itu, jadi makanan saya sudah jelaskan, makanan saya itu tidak banyak ya, jadi cuman tahu, kemudian daging yang tidak ada kulitnya, cuman ada seratnya aja ya. Kemudian sayur bayam, buahnya cuman buah alpukat, itu di jus ya, setiap hari waktu itu saya minum banyak, wortel kemudian ya. Nah itu ya, untuk pola makan saya. Nah kemudian untuk pola hidup saya waktu itu, sehingga saya bisa terbebas, itu pola hidup saya itu yang dulunya berantakan, saya diatur kembali ya. Jadi saya banyakin istirahat minimal. Nah ini ya, untuk teman-teman yang lagi terkena GERD ansitis psikosomatis, untuk istirahat nih minimal tidur itu dalam satu malam itu 8 jam ya, minimal 8 jam. Jadi setelah sholat isya, saya mencoba untuk rebahan, itu tidur ya sekitar jam setengah 9, jam 9 itu saya udah tidur ya. Jam 8 paling terlambat itu jam 9. Nah di awal-awal memang untuk tidur itu sangat sulit sekali ya. Untuk tidur itu sangat sulit sekali. Karena kenapa? Karena mungkin saya lagi ngalami cemas ya. Jadi setiap hari itu memang untuk di awal-awal itu sangat susah sekali ya, karena saya itu sering cemas ya, sering cemas, itu kepikiran tentang penyakit ya. Jadi memang susah sekali untuk tidur. Dan kalaupun misalkan sudah tidur, itu sering terbangun lagi, sering terjaga lagi, antar sekitar jam 12, jam 1, jam 2 itu sering saya terjaga lagi. Ya tapi itu hal yang sangat wajar ya, karena ketika sedang GERD waktu itu saya itu sering mengalami cemas. Nah kesininya baru tidurnya enak, pulas ya. Tapi tetap saya paksakan waktu itu tidur itu antara jam 8 jam 9 ya. Terus hindari tidur siang. Kenapa saya katakan hindari tidur siang? Karena saya nyobain, saya bukan dokter nih, sekali lagi ya. Saya katakan saya ini bukan dokter. Kalaupun misalkan penjelasan dokter berbeda dengan penjelasan saya, karena saya juga tidak tahu, karena memang ini saya berbicara tentang sepengalaman saya ya. Untuk tidur siang waktu itu saya nggak lakukan, karena kenapa, yang dulu saya rasakan ya, ketika tidur siang itu bangunnya itu suka lemes, suka pusing. Nah ketika lemes pusing ada, itu cemasnya pasti ada lagi, ketika pusing datang itu cemas lagi. Makanya waktu itu saya hindari tidur siang ya. Dulu memang sempat saya juga lemas gitu, tidur. Nah ketika bangun ya, lemas, kemudian mata buram, kemudian pusing ya. Nah itu cemasnya datang lagi ya. Tetapi berbeda ketika waktu tidur siang tidak dijalani, itu lumayan agak enakan, jadi cemasnya nggak ada gitu. Jadi waktu itu saya hindari tidur siang ya. Nah itu untuk tidur, untuk pola hidup ya. Kemudian olahraga. Nah untuk olahraga itu saya lakukan olahraga yang cukup ya. Jadi minimal 30 menit dalam satu hari. Jadi setiap pagi itu olahraga. Kalau misalnya belum kuat ya jalan-jalan aja gitu ya depan rumah. Kalau misalnya udah agak kuat keliling kampung. Udah kuat lagi jalan-jalan kemana, ke sawah, ke kemana. Yang penting biar fresh ya. Sering jalan-jalan, sering olahraga gitu ya. Jadi hindari diam di rumah, karena kalau misalkan diam di rumah itu kepala suka pusing ya, suka kelayangan, pusing, karena kita memang kurang gerak ya. Kalau misalkan kita banyak diam di rumah, kurang gerak, darah kurang lancar ya, kemudian aliran oksigen ke kepala kurang lancar ya, akhirnya kelayangan, pusing, karena keseimbangan tubuh itu bisa terganggu ya karena kurangnya gerak. Jadi waktu itu saya sering jalan-jalan ya, olahraga. Barusan juga saya udah beres jalan-jalan. Nah gitu ya. Nah itu ya, untuk pola hidup. Jadi istirahat yang cukup minimal 8 jam dalam satu malam, kemudian hindari tidur siang, kemudian sering olahraga. Kalau misalnya belum kuat jalan-jalan aja, sering jalan-jalan keluar, jangan berdiam di rumah ya. Waktu itu saya juga lakukan seperti itu. Nah kemudian apalagi ya, itu untuk pola hidup.
Nah, untuk pola hidup sering perbanyak kegiatan hobi ya. Waktu itu saya perbanyak hobi, hobinya itu waktu itu saya karena hobinya yang bisa dilakukan di rumah cuman menanam sayuran depan rumah di pot. Nah itu ya, sampai sekarang itu saya jalani ya. Jadi biar terlupakan ya, sakit kita itu biar terlupakan untuk hobi itu ya, jalani penuh dengan hobi. Nah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu pola berpikir. Nah ya, nah saya waktu itu pola berpikir saya cepat rubah ya, karena waktu itu ketika parah-parahnya mengalami GERD anxiety psikosomatis, itu saya sering berpikir tentang penyakit dan penyakit dan penyakit. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa di kepala, saya suka kepikiran ini penyakit apa, ini penyakit apa, kemudian kelayangan ini penyakit apa, ini penyakit apa gitu ya. Jadi memang untuk GERD anxiety psikosomatis itu sensasinya sangat berbeda sekali dengan sakit yang lain ya. Kalau kita misalkan sakit yang lain kayak macam gejala tipes, kemudian sakit perut biasa gitu, terus kemudian pusing biasa, itu berbeda sekali ya, berbeda sekali dengan sakit GERD anxiety psikosomatis. Jadi sensasinya itu aneh ya, makanya sering orang kalau misalkan yang terkena GERD anxiety psikosomatis, apapun yang dirasa sensasinya itu ada yang dirasa dalam tubuh itu selalu bertanya-tanya karena sensasinya sangat aneh sekali dengan yang lain ya. Nah itu, jadi saya cepat-cepat berpikir kalau misalkan ada yang dirasa dalam tubuh, saya cepat-cepat berpikir kalau itu memang sensasi daripada asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi tidak berpikir tentang penyakit yang lain ya. Nah itu, jadi kalau misalkan saya ada yang dirasa misalnya bagian kepala gitu ya, dan rasanya itu sangat aneh sekali, makanya saya cepat-cepat berpikir, waduh ini asam lambung sedang naik, gimana caranya supaya nggak sakit kepala lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada yang dirasa, berpikirlah kalau itu memang sensasi GERD anxiety psikosomatis. Kemudian kalau misalkan Anda bertanya, jangan bertanya ini penyakit apa, tetapi bertanyalah cara menanganinya seperti apa gitu ya. Nah itu untuk GERD anxiety psikosomatis. Jadi cara penyembuhannya juga cuman ada 3 ya. Jadi obatnya itu bukan obat yang seperti kita makan ya. Kalau misalnya sakit yang lain, obatnya itu hanya obat yang dibeli kemudian dimakan, selang 1 hari 2 hari bisa sembuh. Nah tetapi untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu obatnya bukan yang dimakan, tetapi pola yang harus dirubah ya, pola yang harus kita jalani, pola yang harus kita pelajari, yaitu pola makan, pola hidup, kemudian pola berpikir. Nah untuk teman-teman itu banyak sekali ya yang komen di kolom komentar, kemudian di WA banyak sekali yang komentar, katanya Pak, Bapak sembuhnya pakai obat tidak? Waktu itu saya sempat minum obat-obatan baik dari dokter, baik dari herbal, itu nggak nyaman ya, malah tambah parah ya. Makanya saya titip nih sama yang sedang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis, hindari, ingat catatan ya, hindari orang-orang yang selalu jual obat-obatan ya, karena obat-obatan itu belum tentu cocok buat kalian ya, belum tentu cocok buat penyakit kalian, karena obat ini berbeda ya, karena penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Nah itu ya, sekarang gini aja ya, kalau misalnya kita minum, ada yang nyaranin minum kunyit, katanya minum kunyit. Nah itu paru dan kunyit, air kunyit itu belum tentu cocok di Anda ya. Kalau misalkan Anda darahnya lagi rendah, kemudian minum air kunyit, sementara air kunyit itu bisa merendahkan darah. Sekarang darahnya lagi rendah, ditambah lagi kunyit bisa menurunkan darah rendah, tambah pusing lagi, nanti kalian anxiety-nya tambah parah lagi ya. Jadi kalau misalkan untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalau misalkan Anda mau minum obat lambung silakan ya, cuman kalau misalkan jangan keterusan, udah lewat 2 minggu berhenti. Kalau misalnya udah 2 minggu nggak ada perbaikan, berhenti ya. Karena apa? Itu obat-obatan malah tambah rusak ya, esopagusnya malah tambah nggak bener nanti. Jadi saya tekankan di sini, kalau misalkan omongan saya berbeda dengan omongan dokter, boleh-boleh aja ya, karena saya berbicara bukan dokter ya, saya hanya berbicara tentang sepengalaman saya. Saya waktu itu nggak minum obat sama sekali, nggak minum ya.
baik obat dari dokter maupun dari apotek ya, kemudian dari herbal, obat-obatan yang dimana-mana pun tidak sama sekali ya. Karena saya waktu itu cepat-cepat belajar, yang saya rasakan itu obat yang paling ampuh untuk saya waktu itu nih ya, hanya pola makan, pola pikir, kemudian pola hidup, hanya itu aja ya. Nah, tetapi kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan merasakan, aduh saya katanya udah minum obat kemudian agak membaik, ya syukur alhamdulillah ya. Nah, tetapi untuk saya sendiri saya nggak minum obat ya waktu itu. Nah itulah teman-teman video dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar, boleh ditanyakan apa saja tentang pengalaman saya sembuh. Dan kalau misalkan sekarang ada yang sedang ngalamin, semoga kalian cepat-cepat sembuh ya, cepat-cepat terhindar. Oke teman-teman, itulah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.